Halo, selamat datang di Komunitas United TV. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin soal formasi Manchester United dengan pemain-pemain baru kita. Ya, kita ada 3 pemain baru, yaitu Telles sebagai left back, Van de Beek sebagai attacking midfield, sama Cavani sebagai striker. Kita ada juga Facundo Pellistri, cuman saya nggak yakin Ole bakal mainin dia di tim utama ya. Jadi kemungkinan sih kalau seandainya dia mainin pun dia sebagai pengganti Greenwood ya. Oke, kita ngomongin formasi pertama, 4-2-3-1. Ya, ini formasi patennya si Ole. Menurut saya sih ya formasi ini udah terbukti lah ya. Menurut saya cukup bagus lah. Nyerang kita bagus, defense kita bagus ya. Cuman ya walaupun saya bilang gitu, ya tergantung pemainnya juga ya. Benar nggak akhir-akhir ini kita jelek ya karena ya back kita sering blunder ya. Entah itu Maguire, Wan-Bissaka itu sering blunder tuh semua gitu loh. Atau Lindelof ya. Jadi 4-2-3-1 seperti ini. Pilihan orangnya juga sama-sama aja ya, cuman yang menarik adalah ini formasi jelas oleh harus berani merotasi pemain MU. Kenapa? Karena ya sebelumnya kan dia selalu mengandelin orangnya itu aja tuh, benar nggak? Cuman kan sekarang kita udah ada backup berkualitas. Jadi Ole harus melatih diri nih, mulai percaya sama Van de Beek ya untuk gantiin Bruno atau Pogba misalnya. Ya, atau mulai percaya Cavani untuk gantiin Martial. Ya, atau Teles ya untuk gantiin Shaw. Dia harus mulai percaya lakukan itu. Kalau enggak ya kita ya stuck sama pemain-pemain ini doang, dia main jelek itu dibiarin gitu ya. Ataupun juga De Gea juga boleh itu diganti sama Henderson kalau lagi jelek, ya nggak ada salahnya gitu loh, nggak ada salahnya ya. Jadi saya bilang sih walaupun ya saya bilang sih De Gea nggak ada salahnya sih sebenarnya akhir-akhir ini, karena menurut saya itu performa defender yang jelek gitu, bukan karena dianya ya. Tapi ya, intinya adalah kalau mau menggunakan 4-2-3-1 lagi dengan pemain-pemain baru kita, Ole harus berani merotasi pemain. Ya kalau enggak ya sama aja bohong ya. Kita beli juga pemain backup berkualitas mahal-mahal ya. Van de Beek 35 juta pound sterling. Bener nggak, Teles 15 juta pound sterling. Cavani ya walaupun gratis ya kan. Ya tapi tetapnya gajinya mahal ya. Jadi apalagi nomor 7 lagi, bener nggak. Jadi harus Ole berani gitu loh merotasi pemain dengan formasi ini. Kalau menurut saya ini formasi paling baik ya. Formasi paling baik untuk ya kita lakukan lah ya. Nah, formasi kedua yang kita bisa lakukan dengan pemain baru kita adalah 3-4-3 ya. Ini formasi menurut saya lebih defensif sedikit ya kan, karena kita pakai 3 center back ya. Ini bisa bisa alternatif nih ya, bisa Bailey, Maguire, Lindelof ya kan, atau ya dengan Shaw ya. Shaw juga bisa nih di kiri nih menurut saya nih. Cuman ya untuk bola atas menurut saya mungkin dia lemah ya, karena dia bukan center back. Ya maksudnya skillnya lah untuk defend bola atas dia mungkin sedikit lemah ya. Jadi bisa Bailey bisa berganti sama Shaw ya, dan sisanya Maguire, Lindelof bisa ganti dengan Bailey atau Tuan CB lah kalau dia lagi fit ya. Cuman kita ada wingback nih di kiri kanan nih ya. Ini bukan fullback lagi nih, dia nggak bakal ngetem di sini nih ya, kecuali lagi diserang ya. Dia lebih ngetem ke arah ya dekat-dekat ke tengah sini ya. Jadi dia benar-benar pure wingback, Teles sama Wan-Bissaka ya untuk bantu nyerang ya, untuk bantu nyerang. Nah, di tengah ini kita ada Fernandes, Pogba. Depan jelas ada Martial, Rashford dan Greenwood ya. Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita tahu defense kita lagi jelek. Jadi kalau menurut saya ini membantu banget dengan 5 pemain belakang ya. Ya, 5 pemain belakang ini ngebantu banget. Walaupun kita nggak ada Matic ya, nggak ada defensive midfield, ya dengan adanya tiga defender ini yang selalu ngetem ya, menurut saya sih nggak perlu gitu loh CDM lagi. Ya kalau ada CDM lagi mah itu terlalu defensif banget gitu loh ya, kita udah sama aja parkir bus ya. Kalau saya bilang sih dengan 3 ini ya kita cukup gitu loh menurut saya sih ya kan. Paling kalau pas lagi mulai bangun nyerangan ya kan, kita mulai bangun nyerangan ya Maguire harus jadi ball playing defender, maju dikit gitu loh, untuk ngasih bola antara ke Teles ke Wan-Bissaka kalau nggak ke Pogba. Ya dari situ baru kita mulai bangun nyerangan, bener nggak. Dan pas kita nyerang ya jelas Teles, Rashford ya masih barengan gitu untuk nambah width ya, dengan juga Greenwood, Wan-Bissaka. Fernandes baru masuk telat gitu di tengah sini untuk nge-backup Martial, nge-support Martial. Jadi ini menurut saya sih formasi yang cukup menarik untuk dicoba ya. Dengan sekali lagi dengan performa defender kita yang lagi zong ya, yang jeblok ya akhir-akhir ini formasi boleh banget dicoba gitu loh ya. Nah untuk yang formasi ketiga ya sedikit eksperimental, yaitu 4-2-4 ya. Ini formasi sangat menyerang sekali nih saya bilang nih ya, karena apalagi kita nggak pakai holding midfield yang nggak ada si Matic di sini ya. Jadi ini sedikit terlalu menyerang. Nah, kalau saya bilang sini saya bilang eksperimental banget. Jadi kalau ketemu tim-tim jelek, tim-tim gurem ya, itu boleh kita pakai untuk coba gitu loh. Jadi kita bisa memanfaatkan Martial dan Cavani barengan nih di depan nih.
benar nggak, dan disupport oleh Rashford dan Greenwood loh, gitu loh. Jadi dan juga kalau Teles sama Bisaka ya mungkin dia majunya nggak terlalu maju kali ya, biar nggak bolong-bolong amat di belakang gitu loh ya. Jadi ini formasi benar-benar eksperimental banget ya, mirip banget formasi yang dipakai di PSG ya. Cuman ya gitulah ya, jadi kita problemnya untuk ini ya, kita punya center back nggak kuat-kuat banget gitu loh ya. Jadi kalau di PSG kan ada Marquinhos ya, itu jago banget tuh orang tuh, Marquinhos sama siapa tuh lagi tuh saya lupa, Presnel Kimpembe ya kalau salah ya, itu backnya ya. Itu kan dua kuat sekali tuh, very strong center back gitu. Kalau kita kan masih ya pelo-pelo nih dua nih, Maguire sama Lindelof ya. Nah jadi ini sih cuman eksperimental doang, sekali lagi kalau emang kita pengen coba lihat Cavani sama Martial gimana performanya gitu loh ya. Jadi ini 4-2-4 ini beda yang dengan 4-4-2 ya. Kalau 4-4-2 ya Rashford ada turun sini nih sebagai winger nih, benar-benar pure winger nih. Greenwood turun di sini ya. Cuma ini saya taruh Rashford sama Greenwood ya tetap sebagai attacking midfield gitu untuk support Cavani sama Martial nih di sini nih. Ya. Jadi Telles sama Wan-Bissaka sebagai fullback aja, yang attacking fullback. Ya, mungkin dia kalau nge-crossing, kalau pakai formasi ini yang nge-crossing dari daerah sini nih ya, dari from the deep itu, enggak, dia nggak maju sampai depan baru crossing gitu, enggak. Nah, sedikit beda lah ya. Jadi ini cuma eksperimental, menarik untuk dilihat kalau ngelawan tim gurem ya. Kalau lawan tim gede jangan dipakai deh. Kalau nggak kita bakal dibantai ini mah, karena terlalu bolong belakangnya gitu. Kecuali sekali lagi center back kita tuh kuat dua-duanya gitu. Center back kita masih ya gitulah, nggak perlu diomongin. Masih hopeless lah, masih parah ini bener. Center back ya masih belum, ya gitulah ya. Jadi kalau saya bilang gitu, ada 3 formasi yang cukup menarik untuk coba ya. Jelas yang nomor 1 ini kenapa 4-2-3-1 tetap menarik ya, saya bilang gitu loh. Ini udah paten, pemain-pemain kita udah cukup ya, udah ngerti gitu gimana cara main 4-2-3-1 ya, dan kita juga udah ada pemain backup berkualitas gitu ya. Cavani kan cover Martial, Van de Beek bisa cover Fernandes, Pogba, dan Shaw Telles cover Shaw. Jadi ini boleh dicoba sama Ole gitu ya, boleh dipakai gitu dengan Ole, tapi dia harus mempercayai Van de Beek, Cavani sama Telles gitu loh ya, sebagai cover, sebagai backup ya. Yang kedua itu jelas 3-4-3 ini juga lebih menarik ya, karena kita punya, sekali lagi karena kita punya defensif lagi jelek banget gitu ya. Paling yang terakhir ya kayak saya bilang 4-2-4 itu ya eksperimental doang lah. Oke. Jadi inilah 3 formasi yang menurut saya menarik untuk dicoba. Gimana, pada setuju nggak nih atau punya formasi lain nih? Oh ya, ada satu lagi formasi yang saya mau ngomongin nih, 4-2-4 diamond, 4-4-2 diamond. Menurut saya sih itu jangan banget ya, itu benar-benar no lah itu ya. 4-4-2 diamond tuh, problemnya di 4-4-2 diamond adalah ini, kalau misalnya si Fernandes di sini gitu kan, terus kita ada holding midfield sini, ini width-nya tuh kosong gitu loh, ini kosong. Jadi kita punya ini justru harus maju mundur tuh jauh banget gitu loh. Ini bakal kosong di tengah, di mana kita bakal kosong banget. 4-4-2 diamond sih saya bilang sih itu benar-benar formasi jadul ya, udah nggak perlu dipakai lagi lah itu lah ya. Jarang banget sih yang pakai 4-4-2 diamond. Siapa yang pakai 4-4-2 diamond ya? Jarang banget saya lihat ya. Jadi kalau saya bilang 4-4-2 diamond tuh nggak banget lah di kita lah, udah pasti nggak banget. Walaupun kita pengen pakai semua ya, Cavani sama Martial di depan, bawahnya Bruno gitu kan, terus ya dipakai semua lah, Van de Beek kiri kan, aduh jangan deh, tetap aja deh ya. That's a bad idea kalau saya bilang sih ya, menurut saya sih ya. Jadi oke ya, kalau suka jangan lupa like, subscribe. Thank you for watching.